How have Western ideas impact the landscape of our local art? Can traditional art withstand the forces of globalization, or will they fade away? This documentary delves into the delicate balance between cultural fusion and preservation, exploring how global influences inspire innovation while posing a threat to the survival of our artistic heritage. The vast culture of Indonesian tradition is endless yet beautiful all the same, most notable of them all being the diverse and colorful dances. Indonesia is home to over 300 traditional dances, each reflecting the country's rich cultural diversity and heritage. They offer ceremonial rituals all the way to entertainment, embodying the stories and traditions of Indonesian communities. With the current rate of globalization, some of these traditions are overshadowed by other cultures from other countries. Therefore, how has globalization really impacted the state of performing arts in Indonesia? To delve this topic further, we interviewed a local performing arts artist, Tamara. Tamara is a non-binary performing artist. One of their most well-known works is Hello, My Name is Tamara, which was commissioned for a festival organized by the ASEAN SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity Caucus, a network of queer and gender activists from Southeast Asia. In this performing art, Tamara repeated their name over and over again to reaffirm and accept their new gender identity. In this interview, we aim to investigate whether the non-binary gender identity expressed through art is influenced by Western ideas, or could there be Indonesian performing art traditions embracing non-binary gender identities that have been overlooked by popular culture. Halo, selamat sore semuanya. Saya Tamara. Saya lahir di Tasikmalaya, terus pindah ke Jogja sejak 2008 dan mulai aktif di kesenian sejak tahun 2011. Tahun 2013 mulai belajar menggagas proyek sendiri yang saya kasih nama waktu itu We Are Human Project tahun 2013. Nah, dari situ mulai punya ketertarikan yang lebih dengan dunia seni rupa di Yogyakarta khususnya. Aku mau nanya nih Kak, berhubung soal salah satu dari karya Kakak, itu penampilan pertama Kakak pada tahun 2017 yang berjudul My Name is Tamara untuk festival yang diselenggarakan oleh ASEAN SOGI. Nah, My Name is Tamara itu kebetulan diperformance-kan. Sebenarnya kan kayak sederhana banget gitu loh. Gue ganti nama di Pengadilan Negeri Jogja gitu. Itu sebenarnya kayak semacam bukan sindiran ya, kayak refleksi ke diri pribadi deh. Jadi bencong atau jadi waria atau jadi apapun itu yang dianggap berbeda gitu. Nggak melulu harus diteriakan ke masyarakat ataupun ke pemerintah. Berarti memang keinginan dari Kakak sendiri. Iya, gitu ya? dan faktanya tuh pemerintah memfasilitasi kayak gue ganti nama nih misalnya ya sidang aja gitu. Tapi kan nggak ditanya macem-macem kayak misalnya, oh ini namanya dari nama laki-laki kenapa jadi nama perempuan gitu. Mereka Nggak ada. cuma memfasilitasi secara formal. Iya, secara negara mereka Secara sudah legal. sangat memfasilitasi sekali gitu. Nah sekarang aku mau nanya nih, menurut sepengalaman Kakak tuh ada nggak sih perbedaan antara konsep gender di dunia barat dan lokal itu sendiri? Dan sebagai dampak dari globalisasi. Oke, yang paling kentara ya dampak globalisasi dan perbedaan konsep gender. Pas nyampe Jogja tuh tahun 2008, gue tuh masih sering banget denger kalau LGBT itu influence dari barat. Ya kan? Terus semenjak saat itu gue mulai berjarak sama NGO yang fokus ngomongin soal LGBT. Karena gue nggak tahu nih akar permasalahannya nih apa sebenarnya antara LGBT yang di barat dengan LGBT yang ada di Indonesia. Yang jelas tudingannya selalu negatif deh ke LGBT yang ada di Indonesia. Nah, sejak tahun 2016 pas pameran tunggal pertama dan karyanya laku, aku punya modal untuk menggali akar sejarah waria atau orang-orang non-biner yang ada di Indonesia. Nah, proyek pertama waktu itu langsung ke Sulawesi Selatan, ketemu bisu-bisu. Oh, yang dari Bugis ya Kak? Yang dari Bugis. Nah, karena aku ngerasa kalau nggak ngerti akar sejarah kita gitu,
gimana kita bisa mengembalikan konsep atau wacana soal LGBT ini gitu, karena memang melulu informasinya datang dari barat. Jadi selama ini orang ngira kalau itu tuh sebuah pengaruh dari barat, padahal sebenarnya udah ada di Iya, Indonesia secara sendiri. kebudayaan kita Iya. udah melakukan praktek homoseksual juga sejak lama gitu. Berarti emang Dan- tapi nggak banyak orang tahu aja. Iya, dan ada banyak kebudayaan yang memang secara gender mereka non-biner, tapi mereka juga tidak melakukan praktek homoseksual, cuman ekspresi gendernya aja yang dianggap berbeda, yang dianggap trans gitu. Nah, aku pikir itu salah satu pengaruh dari globalisasi ya. Semua pengetahuan tuh kita ambil terkesannya mentah-mentah dari barat terkait gender, terus diterapkan di sini dan diaplikasikan ke sini, hingga orang-orang yang tadinya nggak ngerti bahwa being an LGBT is a common things gitu kan, terus Such a tiba-tiba Western thing, that's what tiba-tiba jadi kebarat-baratan, maksud lu Iya. apaan gitu, lu nya aja yang mainnya kurang jauh Iya, gitu. bener. Terus habis itu menjengkelkannya nggak ngerti ya, kan gue mulai juga baru 10 tahunan ya di kesenian ini. Terus kalau sekarang itu rasanya jadi makin berat sebagai seniman, karena lu jadi apa ya, jadi mikirin konten yang harus lu post di sosial media gitu. Sekarang tolak ukur seniman juga follower lu berapa, centang biru apa kagak. Itu kan kayak, Ujung-ujungnya seniman tuh jadi kayak influencer gitu ya, iya, Kak? jadi diposisikan jadi seleb Iya, gitu. bener. Ini artis bukan selebritis gitu. Gue yang Iya, iya, iya. aduh, kayak Jadi kayak selama berkarya dalam dunia seni pertunjukan, aku mau tahu nih kakaknya pernah mencoba menggabungkan elemen tari yang kakak ciptakan dengan gaya-gaya dari luar gak sih? sebenarnya lebih ke kostum bukan ke gerakan. Kayak Maksudnya kayak apa itu kak? kayak misalnya performance gue di Dewan Kesenian Jakarta 2016 kalau nggak salah, itu kan tuh memposisikan bagaimana posisi gue sebagai minoritas ya. Sementara gue juga sering ngebully minoritas yang lain gitu. Misalnya kalau dulu tuh pas awal-awal di Jogja, gue karena di Tasik nggak ada ya. Pas pertama ke Jogja tuh kan gue kaget banget ya lihat cewek-cewek pakai cadar gitu. Terus gue selalu bilang, semut hitam gitu. Itu kan ledekan ya. Nah terus kostumnya mereka gue pakai di performance-nya di DKJ itu, gue pakai cadar gitu. Terus semua orang tuh pada ngerubunin karena bingung juga seniman mana yang dandanannya kayak begitu gitu. Gue tuh cuma nulis di atas es balok zaman dulu tuh yang gede-gede, nulis Bismillah aja. Kan seorang kan gak lihat tato gue ya, karena benar-benar di cover semua gitu. Bismillah, tapi pakai jari, sampai jarinya tuh berdarah karena dingin kan. Terus Bismillah terus hapus lagi pakai tinta Cina. Bismillah hapus lagi, pokoknya sampai esnya habis. Terus abis itu orang pada kaget pas gue buka kerudung kan. Pas ngomong orang lebih kaget lagi, bencong. Kalau gue bukan Bukan tarian gitu ngambil ya, Kak? unsur-unsur dari barat itu terus dibawa ke sini, kayaknya enggak. Termasuk juga drag queen, orang kan mikirnya juga budaya barat. Lo, gue punya ludruk lo pikir ludruk nggak kayak alien dandanannya gitu. Lu coba aja jalan di Eropa misalnya pakai sanggul gitu kan, orang mikir yuponya di mana. Kan kita tadi udah ngomong banyak banget kan soal gender, apa perbedaan konsep gender di barat dan di lokal, khususnya di Indonesia gitu kan. Terus pengaruhnya terhadap karya-karya kakak juga. Jadi aku pengen nanya nih kak, sebagai pertanyaan terakhir, apa harapan kakak untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia tari atau seni in general di arus globalisasi ini? Pesan apa yang ingin kakak sampaikan kepada mereka? Dunia tari terutama kalau buat gua gitu, kalau lu nggak siap mental jangan masuk. Kenapa tuh kak? Boleh tahu nggak alasannya? Boleh ya kalau gue jujur gitu. Maksudnya dunia tari terutama perempuan itu kan nggak ngerti ya, maksud gue kesannya tuh bisa dipakai udah. Terus kalau lo dapet mentor laki-laki, yang sering terjadi nama-nama besar penari gitu, yang sering disebut-sebut dalam gosip kesenian itu kan selalu nongol gitu. Nah gue tuh punya kekhawatiran, ini gimana ya anak-anak dari daerah yang polos-polos, yang bener-bener pengen jadi penari, tiba-tiba di institusinya sendiri aja dia udah dieksploitasi habis-habisan. Kan, gitu, untuk keuntungan orang. Terus soal gue agak kaget juga tahu bayaran seorang penari itu seberapa gitu, kayak wah gila juga ya gitu. Terus kalau untuk seniman-seniman yang muda-muda kerja keras sih, karena juga banyak di kesenian tuh seniman-seniman, balik lagi ya, karena bukan ngomongin ini sudah terstigma di masyarakat, tapi kalau cewek kan lebih rentan gitu. Jadi tudingannya, dia pelecehan seksual kan cuma karena pengen naikin namanya di kesenian. Nah, tudingan-tudingan itu
sering banget terjadi di Ujung-ujungnya kena kesenian. senggol juga gitu ya. Ha-ha. Nah harapannya buat generasi-generasi muda ya jangan takut sama itu, lu kerja keras aja gitu.